takut untuk memulai sesuatu yang baru, atau merasa cemas ketika harus mengambil keputusan. Padahal semua orang bilang kamu itu terlihat baik-baik saja. Nah, kadang ketakutan dan kecemasan itu tidak selalu datang dari hal besar. Ia bisa muncul dari luka lama, dari pengalaman yang masih belum pulih. Nah, beberapa waktu lalu saya mendengarkan cerita seseorang yang sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dia pernah mengalami kecelakaan motor yang membuatnya trauma, dan sekarang dia juga sedang dekat dengan seseorang, tapi masih takut untuk melangkah lebih jauh, dan juga ia memiliki masalah di pekerjaannya. Saat saya mendengar, saya memilih untuk diam, untuk hadir sepenuhnya, tidak memberi saran, tidak memotong, hanya mendengarkan dengan hati yang ingin memahami, bukan menilai. Dari pengalaman itu, saya belajar banyak tentang kekuatan kehadiran yang empatik. Nah, saya teringat pada pendekatan person-centered therapy oleh Carl Rogers yang menekankan hubungan manusiawi yang penuh penerimaan, empati, dan keaslian. Only you make me feel like I'm not just someone passing by, like I finally know why. Saya memilih pendekatan ini karena dalam pengalaman tersebut saya melihat bagaimana seseorang itu bisa perlahan menata ulang perasaannya dan aman bercerita. Nah, person-centered terapi berfokus pada 3 hal penting pada sesi curhat minggu kemarin. Yang pertama, empati, yaitu memahami perasaan orang lain dari sudut pandang. Kongruensi, yaitu kehadiran yang jujur dan tulus. Dan penerimaan tanpa syarat, yaitu menerima seluruh perasaan orang lain tanpa harus mengubahnya. Sedikit demi sedikit, di mana kalian bisa tetap ada di present moment, kalian bisa tetap ada di sini, dan raga kalian dan pikiran kalian tetap menjadi satu. Kalian tidak memikirkan tentang masa depan yang akan datang, kalian tidak memikirkan tentang masa lalu yang sudah terjadi, tapi present moment. Mindfulness adalah cara kalian agar kalian bisa belajar menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kalian. Antara itu ejekan orang lain, antara itu perlakuan orang tua kalian, antara itu perlakuan kalian ke diri kalian sendiri. Mindfulness adalah kunci kalian untuk menanggulangi hal tersebut. Tapi kunci sebenarnya dari mindfulness, sebenarnya mindfulness adalah mindset kita, cara kita melihat dunia. Dan itu yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita ubah, karena satu-satunya jalan untuk kita bisa sembuh, satu-satunya jalan supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan yang utuh, itu dari diri kita sendiri. Kita tahu bahwa mindfulness sendiri memiliki beberapa faktor. Faktornya ada banyak banget, tapi ada 4 key points yang akan saya jelaskan nantinya. Tapi ada satu lagi, yaitu dasar biologis dari mindfulness itu sendiri. Mindfulness itu bukan sekedar kalian emang berpikir positif dan memang kalian mengaplikasikan kehidupan sehari-hari, enggak. Tapi secara biologis, dia memang terbukti akan berkontribusi ke kebahagiaan kalian sendiri and how you actually fulfill your own prosperity by yourself. Namanya adalah neuroplasticity. Ini gak bakal jelasin lebih lanjut, tapi neuroplasticity itu umpamanya adalah kalian membuat jalur neuron baru, di mana dari latihan-latihan untuk melatih mindfulness itu, kalian akan bisa membentuk suatu respon terhadap beberapa hal yang akan terjadi, tidak menurut habit kalian, tapi consciously menurut keputusan kalian. Jadi kalian tidak akan act based on kebiasaan kalian, tidak, tapi kalian akan beraksi sesuai dengan apa yang benar-benar kalian mau, dengan alam sadar kalian, bukan dengan kalian tidak sadar. Karena biasanya kan kita autopilot aja ya, kalau misalnya ngapa-ngapain gitu, kalau misalnya udah diajak orang, ajak balik gitu. Tapi dengan mindfulness, kalau kalian sudah berhasil melatihnya, kalian tidak akan ada namanya proses autopilot lagi. Jadi kalian akan lebih berpikir seperti apa saya akan merespon terhadap hal itu, kalian tidak akan menjadi seimpulsif itu. Nah, ternyata keheningan yang tulus bisa menjadi jembatan bagi seseorang itu untuk menemukan ketenangan dalam dirinya. Dari pengalaman itu, saya belajar penyembuhan tidak selalu datang dari obat, nasihat, atau terapi yang rumit. Kadang penyembuhan hadir saat seseorang merasa benar-benar didengarkan. Jadi kalau ada seseorang di sekitar kita yang sedang
belah, jangan buru-buru dinasehati. Cukup hadir, dengarkan, tunjukkan bahwa dia bahagia. Dan kalau kamu sendiri sedang berjuang, jangan takut mencari ruang untuk bercerita. Kamu berhak didengar dan kamu berhak tenang. The room is quiet. Mendengarkan adalah bentuk kasih yang paling sederhana. Every corner Semoga kita semua belajar untuk hadir bukan hanya dengan telinga, photographs tapi I speak. dengan hati yang mau memahami. Frozen